lanjutkan sekalian dengan JPP ya. Hari ini kita belajar yang baru itu adalah JPP sama perawatan BSD. Yang EKG itu sebenarnya sudah, tapi sepertinya belum tuntas sampai ngerekam. Pemeriksaan fisik jantung paru sudah ya harusnya ya. Infeksi, palpasi, perkusi ya. Kalau ini semua praktekan nanti nggak selesai. Ya, oke. Untuk rekam jantung itu untuk mengukur kelistrikan jantung ya, listrik jantung yang nanti sebenarnya tidak cukup dengan satu pemeriksaan, tapi diperlukan dengan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, termasuk ini EKG. Mungkin kalau perlu, kalau selain EKG namanya ada EKO. Kalau EKO itu tahu buat apa? Ekokardiografi kayak USG tapi buat jantung gitu. Jadi dengan USG itu dia pencitraannya mirip seperti pencitraan rahim itu. Dia bisa melihat dalamnya ruang jantung, termasuk ruang-ruang termasuk katup. Ya, katup jantung. Kenapa katup jantung dilihat? Katup jantung itu dia bergerak gini. Nah, apakah gerakannya itu normal atau terlalu cepat atau justru malah lambat? Kenapa efeknya? Nanti kalau dia terlalu lembek, harusnya dia nutup, ternyata bocor. Tapi sebaliknya, kalau justru dia terlalu kaku, tidak elastis, nanti darah yang akan keluar nggak bisa optimal. Ya, contohnya stenosis aorta. Stenosis itu kekakuan pada katup aorta. Pertemuan sebelumnya kita udah mengingat di mana letak katup, jangan sampai lupa lagi. Katup aorta sama pulmonal di mana? Aorta ICS ke 2. Aorta, pulmonal, kemudian ICS ke-4 itu tricuspid, kemudian sebelah sininya mitral. Terus bedanya apa? Suaranya beda nggak? Beda. Nanti di box yang itu kalian bisa dengerin. Kalau di sini dan di sini kedengarannya yang lebih kedengaran adalah S2-nya. Kalau di papan itu bunyi nanti kayak duk duk, belakang agak lebih tinggi karena S2. Yang di sini lebih tinggi duk. Itu posisi katup aorta. Nah, nanti dengan eko itu bisa dilihat katupnya yang bermasalah mana, ruang jantungnya ada trombus, bekuan darah atau tidak. Kemudian juga ada gambaran warna merah biru untuk aliran darahnya. Harusnya darah mengalir dari sini ke sini itu, misalnya darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Setelah ventrikel kiri mengisi, harusnya katup mitral di sini nutup dengan sempurna agar ketika ventrikel kiri menyemprotkan ke seluruh tubuh dia tidak akan kembali ke sana. Tapi kalau ekonya kelihatan kok ada aliran darah balik ke sini, refleks ke sini, berarti ada masalah nggak sih di katup mitral? Ketika ini sudah keluar mengisi keluar ke tubuh, aorta juga harus ya, eko untuk melihat nanti darahnya, oh merah itu yang kayak oksigen, yang biru yang kurang oksigen. Nanti loh kok malah ada ini ya aliran dari, tapi kalau kalian melihat jantung itu nggak ngadepnya nggak lurus ke sana ya. Kalau di eko nanti mungkin bentuknya nggak seperti kalau kita atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, tapi mungkin agak berbeda bentuknya ya. Kok ada kebocoran antara sekat antar atrium dan antar ventrikel, kok ada kebocoran ya? Jangan-jangan ada PJB misalnya, atrial septum defect, kerusakan pada septum atrial. Harusnya antar atrial itu nutup sempurna dari sejak bayi di kandungan sampai dewasa itu harusnya nutup. Ya misalnya kayak gini. Nah ini aliran darahnya dari mana ke mana gitu. Itu lokasinya nanti ini yang tahu banget yang pasti dokter dengan SPCP ya gitu. Kita kadang melihat hanya di hasilnya. Nah hasil eko itu ada yang sering kita lihat itu adalah namanya EF atau apa, ejection fraction. Nah, fraksi ejeksi jumlah cardiac output menggambarkan cardiac output jantung ya. Diharapkannya harus lebih dari 50% ya. Penurunan cardiac output terlihat dari penurunan ejection fraction di bawah 50%. Terus ada juga yang bahasanya normokinetik ya, hipokinetik. Oh itu apa? Normal kinetik itu pergerakannya normal, hipokinetik berarti dia kok lemes. Nah itu gitu. Nah ada pemeriksaan yang non invasif lagi adalah JVP, jugularis venous pressure, untuk mengetahui adanya tekanan secara tidak langsung sebenarnya dari tekanan atrium kanan yang direpresentasikan ke atas ini. Ini non invasif. Kalau CVP kan dia invasif, dia dengan kateter, dengan IV kateter dia main cairan, kemudian tekanannya seperti apa pakai manometer. Nah kalau ini melihat peninggian darah yang terlihat dari vena jugularis. Pasien diposisikan semi-polar 30-45. Kenapa itu nanti mempengaruhi? Karena kalau nanti diturunkan
vena, peninggian vena jugularis itu dia akan turun. Kalau terlalu tinggi dia akan naik. Kalau pasien itu terlentang lurus begini, dianggapnya JPP itu sejajar dengan ini atrium kanan. Ya. Jadi nanti titik yang dilihat itu, yang dicari itu adalah titik tertinggi pulsasi vena jugularis interna apa eksterna. Kalau yang nonton video interna apa interna, eksterna boleh nggak? Boleh kalau internanya tidak diidentifikasi. Tadi di video juga ada perbedaan validitas hasil interna sama eksterna. Ya, tapi diusahakan penggunaan interna karena apa? Dia lebih dekat dengan atrium kanan, lebih merepresentasikan di situ. Ya. Atrium kanan, kemudian ini titik tertinggi pulsasi vena jugularis interna. Kemudian titik kedua adalah ini tadi, Angel Lewis tadi. Angel Lewis ini jarak antara Angel Lewis ke bawah ke atrium itu dianggap 5 cm. Jadi nanti hasil pengukuran JVP ke atas itu hasil ditambah 5 cm ke bawah. Kalau pasien lying supinasi lurus dianggapnya adalah 5 lurus. Dengan posisi 30-45 dia akan naik. Lah kenaikannya itu berapa? Penggarisnya nanti kita akan lihat. Terus bedanya jugularis interna sama eksterna adalah kalau interna itu adalah bentuknya seperti pulsasi atau denyutan yang cukup melebar. Coba menengok ke kiri, pol coba. Terus pol lagi. Nah, kenapa harus pol? Agar ini kelihatan. Ini jugularis. Sternocleidomastoid sama yang otot sini. Nah, pulsasinya itu adalah di segitiga gini ya. Pulsasinya itu di sekitar sini. Nah, kalau untuk melihat eksterna penlight. Eksterna gimana? Di supraklavikula. Ini eksterna namanya. Yang bedanya sakit. Nah, ini eksterna. Internanya coba lihat yang saya sorot ini ada yang berdenyut. Dia lagi menelan. Ini ya. Nah, titik tertinggi. Nah, kalau misalnya aduh kok internalnya bener-bener gak kelihatan ya pulsasinya ya, nanti kita cari. Tertinggi, dicari yang tertingginya. Emang denyutannya itu meluas gini. Jadi kalau dilihat di video itu tidak satu titik terus duduk itu enggak, tapi kelihatan lebar. Jadi area, tapi dilihat dari yang nah, kemudian ketemu di sini. Terus habis itu ini angulus sternum tadi, angulus sternumnya sana Bapak. Penggaris dulu. Kalau nggak yakin dipakai pulpen. Nah, ini yang bawah 0 ya. Di sini yang menonjol tadi tegak lurus dengan dada. Terus satu lagi. Nah, yang ini tadi titik tertinggi tadi. Tegak lurus dengan penggarisnya tadi. Satu, dua ya. Dua. Kalau ini kamu salah, nggak tegak lurus jadi kayak satu, makanya harus tegak lurus dengan
Berarti 5 plus 7. Normalnya ada yang jurnal mengatakan 5 sampai 8, ada yang 6 sampai 8, tidak lebih dari 8. Kalau misalnya turun banget itu berarti hipovolemi. Karena harusnya dengan posisi semivoler, JVP itu harusnya naik tekanan atrium. Tapi kalau misalnya dia hipovolemia, darahnya kurang, darah itu kan tidak akan bisa naik walaupun dengan posisi yang dinaikkan. Oke, untuk menguji bagaimana identifikasi, ganti probandus biar melihat berbagai